12 sudah, 11. Oke, gini aja. Em, yang hackrasnya ada kendala. Yang hackrasnya ada kendala dan ingin ditanyakan, boleh sini. Kita bahas penyelesaiannya. Karena asisten belum ketemu nih. Jadi langsung sama saya nggak apa-apa. Kelompok 12 dan 11 sudah jalan sampai running atau gimana? Kalau yang punya saya itu semalam sudah buatan, Bu. Nah, Mm-mm. geometri datanya itu error ketika mau di open lagi gitu. Terus Nah, oke. tadi juga Terus, saya coba-coba masih error. oke, ya udah mulai muncul nih banyak pertanyaan. Kelompok 3 bingung, kelompok 12 error. Em, saya tanya ini dulu, sebentar. Kelas. Oh, kelompok 5 juga, 11 juga. Apakah errornya kebanyakan sama ya? Kelompok 6 bibir terbalik. Oh, jangan terbalik. Ya, nanti kita bahas semua. Saya tak nyari sebuah PPT dulu. Apakah ini sudah dilakukan? Ngeset regional and language menjadi United States yang desimalnya titik, komanya list separator. Ini sudah dilakukan atau belum? Belum, Bu. Ini sebaiknya dilakukan dulu. Karena Hackras itu yang buat adalah United States. USACE kan, tentaranya Amerika. Nah, eh, dia ngeset numberingnya, komanya pakai titik, desimal simbolnya pakai titik. Jadi, ketika Anda menulis 2,5 meter dengan 2,5, maka Hackras nggak ngerti, Hackras akan error. Nah, sehingga sebaiknya ini di laptop masing-masing diganti dulu, kemudian dijalankan kembali Hackrasnya. Oke, boleh saya melihat ini, melihat apa namanya, Hackras dari salah satu kalian mungkin yang error gitu, kita bahas sekalian. Yang mau diselesaikan hari ini, silahkan bisa share screen dan kita cek bersama-sama. Saif mungkin, Ya, boleh, Bu. oke, silahkan share screen ya. Share screen aja desktopnya diliatin semua, nggak apa-apa kan? Ya, bentar saya anu dulu. Mm-mm.
Soalnya software ini kadang-kadang kan eh, peserta share ini aja, share PPT, share aplikasi gitu. Kita nggak bisa lihat desktopnya, jadi agak susah troubleshootingnya. Oke, kelompok tiga bingung. Geometri juga salah terkait elevasinya. Oke, nanti kita bahas. Eh, Oke, sebelum buka Hackrasnya, kita set dulu yang tadi. Nah, ini region, clock and region tadi. Lalu change, bentar, di mana tuh tadi? Change date, time, and number format. Nah, ini diganti English, format English US. United States. Nah, itu. Oke, coba additional settingnya kita cek dulu. Oke, itu sudah titik. US cancel aja karena ini sudah sesuai. Lalu oke. Nah, oke, yang tadi bisa ditutup. Kemudian, oh ini hackrasnya sudah dibuka. Hackrasnya boleh dibuka kembali, dibuka ulang, ditutup dulu terus dibuka lagi. Oh ya, Nah, ini belum tentu yang kemarin dibuat langsung terbuka ya. Karena kemarin membuatnya mungkin masih di koma. oh iya, sudah nggak error, Bu. Coba dibuka dulu geometrinya. Oh iya, oh error. Masih error. Plotting geometri skematik. Coba open dari geometri ini. Oh iya, Oke. Nah, kalau ini ya coba dikirimkan hackrasnya ke saya ya. oh iya, Bu. Pernah membuat hackras yang lain nggak? Hackras yang dari tutorial. Kalau saya baru ini, Bu, buatnya. Oh, ya sudah. Berarti nggak ada contoh lain untuk dibuka ya. Ya, Ada, Bu, ada. ada. Oke. Saya buat berapa sih? Setelah Saif, nanti siapa? Aza dulu atau Adam dulu yang kita lihat. Oke, ini close nggak apa-apa. Terus coba buka dari geometrinya. Edit geometri. Nah, ini oke. Yang tadi sebenarnya ada yang perlu direvisi sedikit, walaupun tidak terlalu banyak errornya juga. Ini geometrinya hilang juga atau gimana? Ini Coba. cuma tadi pagi saya coba-coba buat satu geometri saja garis biar nggak usah eh, membanding.
Ya, Jadi ada coba satu dashnya. cross sectionnya ada. Ada. Oh, ada. Ada berapa cross section? Saya di sini cuman membuat dua, Bu, karena hanya satu Dua. baris saja. Oh ya, sip. Ini dua. Terus coba view. Klik view. Ada. Oh, full plotnya mati. Oke. Coba tutup dulu geometrinya. Buka Rasmapper. Ada nggak di Rasmapper? Nah, itu yang di geometri. Klik tanda plusnya. Lalu diklik geometrinya. Oh, rivernya. Rivernya diklik. Terus klik kanan di river. Coba klik kanan di tulisan river. Lalu zoom to layer. Muncul nggak dia? Oh, nggak Nah, muncul gitu. juga. Oke. Ya udah, yang Saif coba nanti kirim yang tadi, yang pertama tadi ke saya. Coba Iya, saya buka dari sini. Oke, thank you Saif. Nanti kita lihat dulu ya, sebentar. Nah, sekarang baik. coba siapa dulu? Mau Azza dulu atau Adam dulu? Atau mau Riza dulu? Atau siapa? Ya, oke. Ya, siapa siapa duluan lah. Hanifa Eka, Nur Muzaki. Monggo, boleh Adam dulu nggak apa-apa. Yuk, Adamnya mau enggak itu? Ayo, siapa dulu? Ada enggak? Sambil kirim hackerasnya ya, Saif. Saya lihat dari sini. Saya boleh, Bu. Ya, silahkan Riza. Maaf, Bu, ini nggak ada itu share screen-nya. Loh, terus Oh iya, bentar-bentar bisa. Maaf. kamu pakai apa ya? Kok nggak ada share screen? Oh, bisa, Bu. Maaf. Oh, tadi nggak nemu tombolnya. Iya, Oh, alah. Iya, udah terlihat belum ya? Nah, udah. ini Bu, kemarin itu udah buat geometrinya, Bu. Sesuai dengan desain dari ininya ya, apa namanya? Drivernya. Mm-mm. Tapi pas di ini tuh nggak muncul. Dibuka nggak muncul. Iya, Kan jangan-jangan sama seperti tadi ya. iya. Di praktikum hidrolika juga banyak yang seperti ini karena belum setup clock and region tadi. Itu di bagian yang mana ya, Bu? Yang clock and region Clock and region. itu kamu buka kontrol panel di komputernya. Iya, oke, baik. Ini ditutup dulu nggak apa-apa, Ya, oke. Di kerasnya. Kamu buka kontrol panel, semua aja dilakukan sekarang ya. Jadi
Jadi semua saja dilakukan. Bentar, buka kontrol panel di sini. Kemudian clock and region, Anda bisa milih change date, time, or number format. Lalu di sini pilih formatnya English United States. Nanti dia akan menyesuaikan titik komanya sesuai dengan maunya si Hackrash. Oke, ini sudah di capture semuanya. Sudah diganti semuanya di sini. Tidak, Bu. Oke, tuh setelah diganti, baru Anda jalankan lagi Hackrashnya. Ya kok di delete lagi, Saif? Bu, kalau pas buka geometrinya terus muncul error plotting geometrik sematik itu gimana ya? Terus apa sama? Udah di reset? Seperti Saif tadi ya. Iya. Hmm, Sebentar. Saya akan mencoba buka Hackrash yang dikirimi Saif. Lihat apa sih yang terjadi. Bentar. Karena di saya juga error, saya tak buka-buka di sini aja sekalian. Ini punya Saif ya. Kita lihat apa isinya. Saya, bentar. 055 055. Bentar, saya akan ngecek beberapa. Ini kok nol ya? Beberapa isiannya dulu. Iya, Bu. Kadang berubah-ubah itu. Yang sudah diisi nilai sekian ketika di Berubah lagi. apa di bapaknya gitu dada berubah lagi. Hmm, ada apa-apa di situ. Lima, lima, 035. Eh, oh, oh. Dari isiannya tidak masalah.
Tapi kok tidak ada apa-apa di sini. Home station tidak masalah. Ini cuma membuat satu gini ya. Iya, Bu, betul. Cuma membuat satu gini. Terus dibuat cross sectionnya tadi. Saya Oh, kok new project, sorry. Saya tuh mau new geometry, bukan new project. Perpusat, new geometry. Saya tes dulu ya. Sebentar, saya akan membuat hal yang sama seperti yang dibuat Saif. Fashion elevationnya mulai dari ini. Terus naik 0,25. Oke. Saya akan buka lagi tes 2 yang tadi saya buat. Lalu saya tempelkan ke sini. Tadi per 5 ya. Kita mulainya dari segini. 0, 0, 0. Nol sama 4. Ini tadi kira-kira seperti ini ya isinya ya. Terus dia nah mundur per 5, naik per 25. Kira-kira gitu ya tadi isiannya. Dia mundur lagi 5, naik lagi per 25. Sampai 2 lagi. Oke. 10, 15, satu lagi. Oke, kira-kira gini ya isiannya. Tinggal ganti LOP channel ROP. View table reach length di sini semuanya 5. Iya enggak. Reach length 55,000. Oke, cross sectionnya 411. Oke, 5 kali berarti 20. Ininya 5. Tapi cross sectionnya ngumpul di sana. Cross section 0 ini. Cross section 5 itu. Loh kok tidak?
Ada parameter the following. Bentar ya, saya tes dulu metodenya. Geometrinya sih Saif. Saif. Sekarang kalau saya membuatnya tidak seperti ini. Oke, coba saya buat dengan cara lainnya. No. Lalu saya akan menambahkan di 20. Di 120. Ini bisa dilakukan. Oke, coba ini saya kirim kembali. Terus dibuka di situ bisa nggak coba ya untuk testing komputernya, testing setting komputernya, Siap, Bu. yang tes ga nanti ya yang dibuka. Bentar, tak kirimkan Iya, Bu. kembali. Ini saya zip dulu WinRAR ada kan? Iya, Bu. Oke, sudah terkirim. Coba di-download dulu terus dibuka di situ yang tes 3. Oh, tes 2 juga bisa dibuka kayaknya ya, Saif ya. Iya, Bu. Tes 3 kayaknya nggak ada, Bu. Oh, belum ke save apa ya? Tes 2 tapi bisa dibuka. Coba ditampilkan terbukanya seperti apa, Saif? Apakah sesuai dengan yang disetting atau tidak? Kalau sesuai harapannya tes 2 terbukanya seperti ini, Saif. Sama nggak?
Ini yang dibuka itu berarti dari awal ya, Bu? Dari projectnya juga sama? Apa? Project, projectmu sama. Oh ya. Coba di share screen, kita lihat bareng-bareng. Riza juga boleh kalau mau mengirimkan hackrasnya, tak lihat dari sini kebuka apa enggak. Baik, Bu. Nah, yang dibuka itunya geometrinya adalah tes 2. Oh, tes 2 enggak ada. Ini yang dari saya bukan. Yang geometrinya yang dibuka yang tes 2. Belum, Bu. Ini caranya gimana ya, Bu? Eh, setelah di-download, Dari sini. Oh ini ya. Udah saya download. ini udah Yang dari ini. saya. Ya, itu ada tes 2. Bentar. Ini kan file dari saya, projectnya. Geometrinya tapi masih geometri yang punya saya. Oh, bentar. Edit geometri data, file, open, open geometri data. Oh, kok nggak ada tes 2? Open geometri data. Oh, anu ya, harus satu tempat ya, Bu? Apa ya, Bu? Harus satu tempat ya? Enggak. Jadi gini, coba saya share ya. Apa belum ke copy semua ya? Bentar, coba saya. Oke, coba saya share. Jadi satu project geometrinya bisa banyak. Kalau di situ belum ada tes 2, tes 3, mungkin saja belum kesimpan di di WinRAR saya. Nah, ini kan ini kan project kita. Nah, ini tadi sudah sama ya. Geometrinya ada banyak ya. G2, G3, G4. Hmm. Atau saya namai berbeda. Nah, ini saya delete dulu. Terus ini saya zip, saya rar, saya kirimkan lagi. Kirimkan lagi ya. Jangan-jangan yang tadi belum semuanya tersave. Oh, by the way, Riza kalau mau ngirim file Hackers itu di zip dulu. Jadi semuanya dalam satu folder. Oke, baik, Nah, Ibu. Maaf. apa? Ini saya juga ngirim ke Saifnya di rar atau di zip dulu, baru kita kirimkan. Jadi ketika membuka file Hackers itu semuanya harus ikut. Nah, ini kalau tadi saya mencoba beberapa geometri, maka ketika Anda membuka Open Geometry Data, ada beberapa opsi.
Nah, ini tes 3 ada di G04. Tes 2 ada di G03. Nah, jadi seperti kalau Anda, kayaknya BIM juga gitu nggak ya? Satu project menghasilkan banyak tipe files. Nah, tipe files ini ada macam-macam. Di sini ada G01 sampai 04, artinya kita memiliki 4 buah geometri. Lalu ada PRJ. PRJ ini adalah file project. Ini induknya adalah file project. File project ini akan mengatur file G dan HDF dan file-file lainnya kalau kita meng-create file berikut-berikutnya lagi. Tapi paling tidak ada PRJ dan G. Cuma ketika saling sharing, malah saya aja, ya emang harus hadir. Ketika mengirimkan project Anda harus nge-zip dulu. Nah, di Saif sudah terbuka belum tes tes 2 dan tes 3? Belum, Bu. Saya proses dulu. Oke, diproses dulu. Saya tak buka file dari Riza. Kalau tadi belum bisa dibuka, maksudnya hasil pekerjaan Anda belum bisa dibuka, barangkali karena ketika membuat proyeknya, setup kontrol panelnya tadi belum disesuaikan. Kadang-kadang itu juga menjadi kendala, sehingga yang kita lakukan adalah membuat kembali dengan setup komputer yang sudah disesuaikan. Kalau yang di Riza, ini kok tampaknya belum nemu apa-apa ya Riza. Jadi saya coba buka di sini, misalnya yang geometri coba-coba. Itu kalau saya lihat reach length-nya kok belum ada isiannya. Oh, ini ada banyak river. Semua river belum ada isiannya. Bisa jadi hilang karena titik koma. Berarti pada saat pengisian ininya ya Bu, cross section koordinatnya. Iya, bisa jadi di situ juga. Nah, ini soalnya saya buka belum ada apa-apa ya. Bisa jadi menjadi tidak tersimpan karena itu. Nah, ini ada Ah, sesuatu di sini tapi. oke. Mungkin, tapi sesuatu ini tampaknya junction ya. Oke. Ini siapa aja yang mau dicek hackerasnya boleh silakan ngirim aja. Oh iya, ini junction. Nah, ini rivernya ada sesuatu, junctionnya ada, tapi yang lain belum ada. Sudah gambar river ya? Iya Ibu. Hmm. Bu, tapi untuk yang elevasi itu eh, perlu dikasih kemiringan juga apa enggak ya Bu? Tadi Nah, berarti titik komanya ya, ngaruh. sebaiknya iya. Boleh Anda asumsikan ini kemiringannya misalnya 2/1000. Oke.
Sudah bisa, Bu. 0,0002. Gimana, Saif? Sudah bisa? Sudah bisa. Sudah bisa. Mungkin karena settingan komputer kita sekarang sama. Cara bukanya, Bu, yang kemungkinan salah. Oh, oke. Ya. Nah, sekarang kalau Saif bikin sekilas yang satu garis seperti tadi, lalu di save, bisa dibuka lagi nggak? Coba yang dilakukan tadi pagi diulangi. Yang satu garis saja. Nah, siapa lagi yang mau ngirim ke saya atau memperlihatkan backcrashnya? Ada yang sudah sampai tersave dibuka lagi nggak error? Atau ada yang sudah sampai running malah? Adam, silakan. Izin mempresentasikan dulu ya, Bu. Saya tampilkan Ya, di layar. di share desktop berani nggak Adam? Share screen semua gitu. Nah, gini, biar kelihatan. Nah, ini udah selesai running trialnya. Yang mau saya tanyakan itu terkait dengan ini, Bu. Yang harusnya 0 itu di sini, kemudian 20,85 itu di sini. Itu sudah saya bolak-balik, tapi tetap yang 0 itu di bawah sini, Bu. Apakah itu berpengaruh atau bagaimana, Bu? Berpengaruh ke pertama gambar pasti dari atas ke bawah. Iya. Ini dari urutannya juga Iya, itu sudah saya dari atas ke bawah. iya. Eh, yang kamu mau alirannya mengalir dari utara ke selatan atau sebaliknya? Iya, dari sebaliknya, Ibu. Jadi dari selatan ke utara yang dimaui. Betul, Ibu. Oke, oke ini kebalik gitu ya. Ya, kebalik ini di awal udah kebalik. Jadi gambarnya seharusnya dari selatan ke utara. Oke, ini kan cross section tengahnya interpolasi ya. Betul, Ibu. Interpolasinya boleh kita delete dulu untuk dibahas lebih lanjut di tools ya itu di delete dulu interpolasinya close. Nah, ini kan kebalik ya maunya ya. Nah, masih nyimpen Excel cross sectionnya enggak? Karena ini akan kita delete lalu akan kita perbaiki. Oke, ini disimpan ya yang 0 dan 20,85 itu juga di copy dulu. Cross sectionnya akan kita delete lalu kita balik. Tuh, jangan enggak bukan membuat baru. Kita akan delete cross section, tapi cross sectionnya yang 20,8 kamu copy dulu.
Maka 20,8. Nah, ini cross sectionnya cancel. Isian cross sectionnya di copy dulu ke Excel. Nah, disimpan dulu biar nanti nggak nulis-nulis lagi. Nah, oke. Sekarang cross section yang sudah kamu gambar terpaksa kita delete dulu karena kebalik rivernya. Mau nggak mau di delete dulu. Nah, ini delete. Delete semua. 0 juga di delete. Oke, sekarang nggak ada cross sectionnya ya. Nah, dulu sebentar. Di close dulu cross sectionnya. Cross sectionnya di close dulu. Halo. Iya, Bu. Lalu saya masuk ke cross section lagi ke yang Belum, geometri. belum. Cross sectionnya delete dulu. Delete, di close dulu. Window cross section data itu. Nah, saya jelaskan dulu. Ini kan terbalik. Sebenarnya kalau misal ah, dibuka dulu Mas, tak jelaskan dulu. Dibuka dulu. Sudah Yang itu. geometri tadi. Iya, sudah. Oke, kita tunggu karena di sini belum muncul. Nah, ini udah muncul ya. Eh, jangan diapa-apain dulu, kita diskusikan dulu. Hmm, ini si Adam case-nya adalah rivernya terbalik. Sebenarnya ada dua opsi. Opsi pertama paling aman adalah membuat ulang dari baru. Itu selalu pilihan yang paling aman. Di semua geometri data, apapun masalahnya, paling aman adalah seperti itu. Opsi kedua, kalau nggak mau buat baru, pengennya memodifikasi, modifikasinya adalah ini yang dibalik. Jadi pada saat menggambar river, kita menggambarnya dari hulu ke hilir. Nah, sehingga harusnya dari selatan ke utara. Tapi karena sudah terlanjur dari utara ke selatan, boleh nggak dibalik tanpa membuat baru? Boleh. Caranya, coba sambil saya ingat-ingat. Kalau nggak salah, klik kanan di situ atau option reverse river gitu. Kalau klik kanan nggak ada opsinya, berarti diedit atau diedit. Edit. Oh, di situ tidak ada kah? Kalau tidak ada, berarti di Rasmapper. Yang di sebelah mana ya, Ibu? Sebentar. DIS. Itu kamu save dulu, boleh. Rasmapper ada di project, di main window, Di mana, Ibu? main window, di main window-nya Hekras, tampilan utama Hekras, window utama Hekras. Nah, di situ ada GIS tool, Rasmapper. Itu geometrisnya kamu klik, lalu dimunculkan river yang tadi.
Lalu em, garisnya dipilih, diedit dulu. Tampang saluran asli ini diklik, klik di tulisannya. Sorry Adam, tampang saluran asli ini diklik dulu di tulisannya. Nah, lalu kamu klik gambar pensil di atas. Nah, ini artinya sedang proses editing. Kemudian em, kamu klik tulisan River. Nah, lalu di situ sudah muncul toolbar baru. Kemudian klik kanan di sana. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti di tools, tools di atas. Bukan, kanan, bawah, kanan, atas. Tidak terlalu atas. Di window, sorry, toolbar yang dekat banget dengan tulisan editing reverse. Nah, itu dia. Reverse feature. Ini, eh, nah ternyata dia nggak mau juga dari Rasmapper. Nah, sebenarnya tool reverse river tadi adalah untuk membalik aliran, membalik arah kalau sudah terlanjur gambar dari utara ke selatan. Hanya saja seringkali dia nggak mau. Oleh karena itu tadi kita sebutkan bahwa hal yang paling aman dilakukan adalah membuat baru. Dan itu biasa dilakukan. Gitu, Adam. Ini no juga boleh. Oke, baik. Ini berarti nanti saya lakukan pembuatan baru saja. Paling aman itu. Karena geometri baru step awal ya. Nanti kalau sudah terakhir-terakhir baru error, tetap membuat baru. Oh ya, Nah, baik Ibu. mumpung Kemudian masih satu garis. Iya, kemudian. mau tanya yang terkait interpolasi tadi itu setiap kita kan di sini ada beberapa data itu Bu, ada beberapa Mm-mm. angka. Nah, itu nanti setiap Mm-mm. angkanya itu pasti di sini itu berbeda atau bagaimana Bu? Terkadang di sini ada yang kosong, kemudian ini juga berubah. Ya, oke. Setiap kita melakukan interpolasi, Backtrace akan melakukan penyesuaian. Penyesuaian terutama di downstream reach length yang LOB, channel ROB yang atas itu. Downstream reach length ini pasti akan disesuaikan. Kemudian Manning and values dan main channel bank station ini apabila posisi cross sectionnya dia pas, Hekras sering otomatis mengisikan. Tetapi kalau tidak pas, kadang-kadang juga hilang gitu. Nah, jadi nanti diisikan kembali kalau dia kosong. Dan untuk cross section hasil interpolasi pasti akan ada tanda star di samping angkanya. Nah, tanda star itu jangan di-delete. Itu fungsinya memberitahu Hekras bahwa ini adalah cross section interpolasi. Sehingga ketika kita mau memodifikasi interpolasi, Hekras akan dengan cepat mengidentifikasi mana yang diinterpolasi. Nah, kalau kita delete, dia akan menjadi cross section biasa. Kalau kita delete star-nya itu tadi. Nah, kalau star-nya di delete, dia akan menjadi cross section biasa. Dan ketika kita delete interpolasi, yang tadi cross section interpolasi tapi di star-nya di delete, dia nggak akan ke delete. Jadi kita harus memodifikasi manual kembali. Jadi yang interpolasi
dibiarkan interpolasi. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Oke. Dan selalu gambar rivernya harus dari hulu ke hilir Siap Ibu. untuk semua aja, untuk kelompok-kelompok lainnya juga. Itu adalah suatu keharusan. Ibu izin tanya, Ya, Riza. untuk yang kalau kan gambarnya harus dari hulu ke hilir ya Bu. Kalau semisal Mm-mm. tadi kayak yang punya saya, itu kan ada, berarti kan persegi panjangnya itu ada empat garisnya itu berarti satu persatu ya Bu, nggak bisa langsung nyambung gitu ya? 4 garis itu alirannya beda-beda apa? Sama kan? eh Dibagi jadi dua sih Bu, itu jadi dibagi jadi tiga aliran, jadi ada yang tiga berbeda. Tapi ada yang samanya. Oke. Ini ya, Riza tadi ya. Betul, jadi yang kanan sama yang bawah itu satu aliran. Terus yang atas sama kiri itu satu aliran. Nah, yang misah sendiri itu beda. Oke. Kalau seperti itu, kita gambarnya, saya delete dulu. Kita gambarnya tetap satu-satu dari hulu ke hilir. Jadi misal ini satu nih, ini dari Iya, utara ke selatan lalu ke barat. Itu berarti itu adalah satu sistem. Kita gambar satu kali. Ini misalnya. Lalu ini dari titik satu ini ke arah barat terus ke selatan gitu. betul. Maka kita gambarnya satu lagi seperti ini. Nah, Iya, di sini juga perlu ada outlet lagi. Kalau enggak dia ngumpul di sini dia ngapain gitu. Nah, ini kamu panjangkan ke sini. Saya oke baik. biar lebih jelas lagi ini nanti ini pisah ya. Ke sini, ke sini. Hmm, ini misalnya. Nah, ini dan ini kan harus nyambung nih, river satu dan 2. Iya, betul. Maka ini nanti kamu dekatkan ke sana supaya terbentuk junction. Lalu yang ujung ini ke barat atau ke timur? Ke barat, Bu. Kalau ke barat, maka kamu gambar dari titik ini ke barat. Oke. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Jadi, begitu kita gambar river, kita evaluasi dulu arahnya sudah betul atau belum. Nah, di sini kamu bisa ganti-ganti nama juga. Misalnya, saya ngeklik angkanya kok agak. Nah, misalnya river yang ini kamu ingin menulisnya menjadi saluran pertama. Lalu yang di sini kamu ingin menulisnya menjadi kedua misalnya. Yang ini ketiga. Nah, ini rivernya diatur dulu. Ujung misalnya. Ini ujung barat. Nah, ini kamu atur dulu, kita evaluasi jaringannya dulu. Arahnya sudah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, kalau sudah kita save, Anda bisa mulai cross sectionnya.
cross section boleh mulai dari river yang mana saja, tetapi dari hilir ke hulu. Misalnya, cross section kita mulai dari saluran barat. Nih lihat river barat, ridge 1. Kamu mulai gambar dari paling hilir, sorry, paling hilir. Dari hilir ke hulu. Kalau kamu mau mulai dari saluran ujung juga boleh. Tapi sama saja, dari hilir, cross section 0 ke hulu. Mulai dari tengah boleh nggak? Boleh. Boleh juga mulai dari tengah. Dari ujung hilir ke hulu. Tapi biasanya kita seringnya mulai dari ujung-ujung. Baik itu ujung barat maupun ujung yang paling selatan ini. Setelah itu baru naik ke boleh yang ke pertama atau boleh yang ke ketiga. Nanti terakhir yang ke yang di sini. Nah, supaya urut dan kita sambil membayangkan kalau kita jalan kaki. Ketika gambar river, kita jalan kaki dari hulu ke hilir. Nah, ketika gambar cross section, kita jalan kaki dari hilir ke hulu, lalu ngurut ke sana atau ngurut ke sana gitu. Diurutkan. Nah, tapi pertama rivernya atau networknya betul dulu kita evaluasi seperti ini. Junctionnya juga. Junctionnya ini sudah nyambung atau belum? Ciri-ciri junction yang nyambung adalah misalnya ini junction name-nya. Oke, misal saya ganti ya namanya biar nggak usah lah. Agak susah ngekliknya. Nah, anyway, misalnya ini junction yang pertama. Ciri-ciri dia nyambung. Junction ini menyambung antara saluran ujung harus ada tulisannya di sini. Ujung reach 1 dengan saluran pertama dan saluran ketiga. Maka di sini juga harus ada tulisannya. Tuh ketiga dan tuh pertama. Lalu junction length kita isi. Lebar saluran berapa? Misalnya lebar saluran 30 cm, misal kecil banget. 30 cm, maka ini kita isi kira-kira setengahnya. Berarti 15 cm, 0,15. Lalu klik OK. Ini juga sama. Misal seperti itu. Terus mungkin ada yang nanya, di kenyataan ini lurus, horizontal, exactly horizontal. Boleh nggak ini miring-miring? Boleh, karena Hekras untuk model yang skematik, artinya kita tidak ngeblat Google Earth, maka Hekras tidak peduli apakah gambar kita miring-miring atau tidak. Yang penting adalah isiannya. Isiannya itu artinya ini, downstream reach length-nya berapa, cross section koordinatnya seperti apa, itu yang akan dihitung oleh Hekras. Hekras tidak menghitung ini belok atau beloknya bulat atau seperti apa, dia tidak peduli untuk saluran atau untuk model yang skematik yang kita tidak ngeblat di Google Earth. Kalau ngeblat boleh nggak? Ya boleh juga. Tuh, kalau ngeblat berarti kita membuat geometrinya melalui RASMapper. Nah, ini setelah ini Anda save, terus di gambar cross sectionnya. Misal nih cross sectionnya sama seperti testing Saif tadi, tapi kok 4 meter ya lebar. Oh, new dulu. Ini gede. Misalnya lagi di sini dia jaraknya 50 atau 25.
Dari 0 ke 25 dia naik berapa kira-kira? Misalnya cuma naik 10 atau 1 mili. Boleh nggak? Ya, boleh aja tergantung kemiringanmu berapa. Nah, sekarang udah punya 2 cross section. Saluran barat sudah didefinisikan. Terus kita misalnya mau mendefinisikan lagi saluran kedua dengan cross section yang sama gitu misalnya. Ini 0 di sana. Nah, misalnya bahannya sedikit berbeda gitu. Terus panjangnya yang ujung sana mungkin 70 misalnya. Terus yang kali ini ternyata dia naiknya 0,05. Ini contoh aja ya. Loh, gede banget. Nah, ini belum didefinisikan. Save. Coba tak buka lagi. Kadang-kadang dia. Nah, setelah dibuka lagi dia udah. Nah, ini junctionnya jadi seperti ini. Oke, ini kita atur dulu biar rapi. Oke. Nah, gap ini gap apa? Gap ini adalah gap tadi, junction tadi. Kita mendefinisikannya dari angka 2 ke cross section depan dan belakangnya 15 cm. Kalau tadi ternyata didefinisikan saif lebarnya 4 meter. Nah, misalnya kita jadi mendefinisikan junctionnya masing-masing 2 meter. Kadang-kadang refreshnya nggak jalan juga ya dia. Nah, jadi dia lebih longgar lagi sekarang. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Anda teruskan lagi dari sini ke sana. Gitu. Oke, sudah lebih terbayang Riza dan teman-temannya sekelas. Junction itu berarti perlu diperhitungkan juga ya, Bu? Iya, junction itu perlu diperhitungkan. Itu pengaruhnya kemana ya, Bu, nanti? Cuma ke jarak aja, jarak Oke, antara junction ke cross section sebelumnya dan setelahnya. oke, oke. Bisa nggak eh, import dari CAD, misalnya DXF? DXF bisa dimanfaatkan. DXF bisa dimanfaatkan di Rasmapper misalnya. Kalau Anda punya file file apa namanya shapefile atau DXF, sepertinya bisa dibuka menjadi map layer. Nah, map layer ini bisa menjadi panduan kita untuk membuat rivernya atau cross sectionnya. Caranya adalah misal misal ada garis shapefile di sini ya. Kemudian kita sedang membuat river di sini. Nah, yang kita lakukan adalah memilih shapefile-nya, kita copy biasa Ctrl C, lalu kita pergi ke river ini, sorry, river ini tentu saja dengan mode editing, artinya, nah ini tadi yang tadinya gambar pensil, sekarang gambar bulatan. Nah, itu artinya kita sedang ada dalam mode editing. Nah, kemudian dipaste di tempat yang kita inginkan. Artinya, kalau yang kita copy itu adalah garis saluran atau garis as saluran, garis as sungai, maka kita pastenya di
river. Kita klik di tulisan river. Nah, ini ada tanda pensil berarti kita sedang mengedit river. Kita paste di situ. Kalau yang sedang kita copy adalah garis-garis as cross section, maka kita pastenya di sini. Nah, kita lihat tuh gambar pensilnya sekarang berubah ke sini, pergi ke sini. Nah, artinya kita sedang edit mode editing untuk cross section. Coba saya carikan project terdahulu ya. Ada nggak ya yang seperti itu? Yang sedang saya tampilkan ini adalah eh, analisis Hackraft saya beberapa waktu yang lalu. Nah, ini pada proses ini saya memanfaatkan shapefile dan DXF. Saya lupa apakah shapefile tok atau DXF juga ada. Sepertinya shapefile. Shapefile itu kan bisa dibuat dari GIS, bisa dibuat dari DXF gitu. Nah, ini kalau ada tanda merah-merah gini, artinya saya sudah copy foldernya ke tempat lain dengan sumber yang file aslinya nggak ke bawah. Nah, jadi garis sungai ini adalah hasil dari tim survei, jadi dari geodesi. Misalnya ini ya. Nah, ini tuh dari geodesi. Ini supaya untuk memberikan baik gambaran cara copy, cara memanfaatkan file apa namanya, file survei. Coba tak kita coba buat Rasmapper. Oke. Contoh aja dulu ya. Saya Nah, ini misal nih. Misalnya dari tim geodesi memberikan kita as sungai dan ya saya bisa gambar cross section lagi di sini untuk contoh, tapi ini contoh as sungai dulu aja untuk gambaran. Nah, ini misal dari tim geodesi atau tim survei. Nah, ini kita bisa memanfaatkan dengan cara memilih ini tadi, lalu kita copy selected atau Ctrl C biasa. Lalu kita misalnya biar tidak merusak project ini, saya buat geometri baru ya. Nah, kita copy ke river kita. Misalnya kita sedang menggambar sungainya. Nah, seperti itu contoh caranya. Lalu ini kita tutup, maka rivernya kita udah nggak usah gambar river per titik lagi. Walaupun kadang-kadang ya kita sesuaikan, misalnya dari geodesi tidak terlalu halus, lengkungnya ini kita modifikasi sedikit-sedikit seperti itu.
kira-kira gambarannya. Gitu ya, eh, siapa tadi? Azhar. Cross section juga bisa kita manfaatkan. Oke, saya lihat lagi ada pertanyaan lagi nggak? Izin bertanya, Bu. Ya, Saif. Eh, ya, mungkin saya izin bertanya, jika ada dari talang, kemudian mengalirkan ke arah kanan dan ke arah kiri, kemudian kita gambarkan diagrasnya kan berarti ada tiga saluran. Pertama dari yang talang, kemudian saluran yang kedua yang kiri, kemudian saluran yang ketiga yang kanan. Nah, itu masing-masing kan akan memasukkan debitnya sendiri-sendiri. Jadi saluran satu 2 3 sendiri-sendiri. Nah, itu apakah jika ada perbedaan kemiringan atau mungkin perbedaan panjang di gambar dan perbedaan kemiringan aja, itu apakah akan mengaruhi hasilnya atau tidak gitu? Hmm, Kemiringan gambar Pengaruh. ya, pengaruh Ya, ya. ada pengaruh. Kemiringan yang mempengaruhi adalah kemiringan angkanya ya. Kalau gambarnya sih tidak Oh, berpengaruh. gambarnya miring tidak apa-apa, tapi angkanya ya Bu. Angkanya, ya. Oh iya, ya. Yang saya maksud yang di gambarnya Bu. Jadi Oh, kalau misalkan ada yang agak lurus, enggak, ada yang agak miring enggak masalah. gitu, nggak berpengaruh ya Bu? Enggak Ya, ngaruh. ya. Panjangnya pun juga tidak berpengaruh kan Bu? Tidak. Ya, Hekras hanya membaca angka. ya. Baik, baik. Makasih Bu. Oke. Walaupun by the way, talang itu tidak harus dimodelkan ya. Kalau talang kan bisa banyak sekali itu. Nah, itu tidak harus dimodelkan. Dimodelkan juga boleh, tapi nggak harus. Karena nanti banyak sekali. Oh, baik Bu. Oke, ada lagi kah? Atau tidak sabar mau mencoba? Tidak sabar mau berkelompok dan mencoba. Ya, ya, mungkin sebaiknya begitu ya. Silakan aja langsung berkelompok dan mencoba-coba. Atau masih ada Afrizal, gimana? Izin bertanya Bu, semisal kan saya sudah membuat river semuanya, tapi itu ada beberapa yang tidak kedetek Johnson-nya. Itu kira-kira bisa ditambahkan apa tidak ya Bu? Bisa digeser aja, move ke dekat atau ke lokasi yang kamu inginkan. Nanti Hekras akan menyambungkannya. Berarti kalau semisal di rivernya itu kayak diedit, di dibuat lebih pendek itu nggak bisa ya Bu? Rivernya dibuat lebih pendek. Ya agar berhenti di river yang dibuat Johnson-nya itu. Bisa diedit move points itu, Afrizal. Oh ya, Move baik Bu. points terus digeser ke tempat yang kamu inginkan. Izin bertanya nanti untuk output terakhirnya itu setelah di compute itu ya Bu, berarti. Iya, yang tadi kamu udah compute kan, udah compute terus udah muncul alirannya, walaupun kebalik. Tapi itu kalau misalnya mau kita adalah
dari utara ke selatan itu udah jadi. Itu Oke, sudah baik. berakhir. Nah, untuk hasil akhir, sebentar, saya coba share screen. Saya ini tombolnya hilang, bentar. Nah, untuk hasil akhir, apa saja yang kita perhatikan? Yang pertama setelah compute, kita perhatikan ini. Kalau kita di main window Hackrash, itu kan ini di bagian kiri, dari kiri ke kanan itu sebenarnya Hackrash ngurutin dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan adalah inputting, lalu processing, lalu yang paling kanan ini adalah result, display result. Nah, yang kita perhatikan pertama adalah potongan memanjang. Saya buka dulu. Oh, belum dikom. Wah, lama nggak ya ini kalau komplit 1 sampai 2 Januari. Wah, lama nih. Ya, sudah kita tunggu dulu. Tapi lama ya. Ntar tak carikan ringan. Ini sudah pernah di-run belum ya? Oh, belum. Nah, yang pertama kita lihat adalah penampang memanjang. Sebentar, ini saya coba lihat geometrinya. Oke, geometri pada network ini adalah dari utara ke selatan, dari river 1, ridge 1 ke river 1, ridge lower. Dan ada tambahan dari river 2. Nah, kita lihat dulu penampang memanjangnya untuk ridge paling bawah, berarti ridge 1 lower. Kemudian dia masuk ke ridge, dia dapat dari ridge 1 dan ridge 2. Nah, kita lihat dulu penampang memanjangnya. Saya Oke, ini penampang memanjang dari sungai dari hulu ke hilir. Ini yang reach 1, ini yang reach 1 lower. Nah, ini kita lihat dulu hasil akhirnya seperti apa.
Nah, pada case ini dia um, unsteady ya. Dia hidrografnya itu bentar. Oh, seperti ini. Dia dari jam ke 0 naik di jam ke berapa ini, jam ke banyak sampai ke debit puncak. Debit puncak ada di 16 Mei jam 8. Nah, kita lihat 16 Mei jam 8. Nah, kira-kira di sini ini adalah debit puncaknya. Nah, kita lihat pada saat debit puncak dia tidak terlalu banyak banjir. Oke, mungkin hitungannya udah lumayan lah. Nah, walaupun saya ini kok ada. Nah, walaupun ada seperti ini ya, mungkin ini ketika ketemu dengan reach 2. Oh iya, ketika, oh sorry. Oh, oh, oke. Oke. Either ketika ketemu dengan reach 2 atau ketika alirannya berubah. Reach 2 seperti apa sih? Oh, reach 2 steady. Ya, anyway yang Anda perhatikan dulu adalah ini, penampang memanjang. Kadang-kadang kalau kita running unsteady, kalau running steady sih seharusnya garisnya lurus-lurus aja. Jadi muka airnya mengikuti profil memanjang dari dasar saluran. Tapi ketika running unsteady, nah contohnya kalau running steady itu kebanyakan hasilnya yang kita harapkan kurang lebih seperti ini. Jadi halus gitu. Nah ini. Kalau running unsteady itu yang kadang-kadang nah tiba-tiba seperti ini. Nah ini kalau ada seperti ini kita perlu hati-hati. Atau mungkin begini. Nah ini juga kita perlu hati-hati. Ini benar nggak sampai elevasi 20 ini? Nah ini kan agak mencurigakan. Nah apakah interpolasi kita kurang atau apakah settingan plan atau settingan plan itu ini nanti computation interval kita kebanyakan, terlalu lebar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti Anda run dulu yang steady itu. Lalu dievaluasi penampang memanjangnya. Harapannya ya seperti inilah kurang lebih. Lalu setelah penampang memanjang oke, baru kita lihat penampang melintang. Nah, kira-kira gitu, Adam. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Bu, izin bertanya lagi untuk desain drainase yang kita desain itu kan ada yang di, mohon maaf Bu, berisik, saya ulangi. Jadi untuk desain itu kan kita drainasenya itu di apa ya, di sekitar kampus yang mana itu alirannya itu steady semua. Nah itu apakah kita perlu ngeran yang unsteady? Enggak. Kalau drainase kawasan kecil, steady saja cukup. Oke, baik Ibu. Nanti kalau Anda dapat tugas sungai, baru deh unsteady. Lagi pula ukurannya kecil-kecil kan. Jadi Betul steady Ibu. saja cukup.
Oke, gitu sudah siap untuk berkumpul kembali dengan kelompoknya, Kak? Ngomong-ngomong, tidak hanya di sesi perkuliahan ya, kalau misalnya ada permasalahan di Hackers atau di mana bisa tanya, siapa tahu pas saya ada waktu nanti saya jawab. Atau bisa datang ke ruangan kalau pas saya ada bisa dibahas. Walaupun saya tuh takutnya gini, takutnya 12 kelompok tuh pertanyaannya sama, tapi ini datangnya mboko siji itu satu persatu itu. Jadi kan enaknya di kelas ya kalau kayak gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Dipastikan semua. Oh ya, sebentar. Ini belum share screen. Pesan sponsor lagi. Dipastikan semua itu ini. Saya tak tutup semua dulu. Satu, dipastikan semua sudah mengatur regional and language system. Semua komputer ya. Kemudian dua, dipastikan satuannya benar. SI unit. Kemudian apa lagi ya? Nah, kita lebih baik menyimpan file Hackers kita di folder tertentu. Jangan di luar folder karena nanti Hackers akan mengenerate file banyak sekali. Jadi di folderin dulu khusus supaya teratur. Itu juga mempermudah modeler. Lalu ini satuan, satuan sudah tadi. Lalu project folder. Ya, ya mungkin itu pesan-pesan sebelum mencoba untuk Rasmapper. Nanti kalau yang ini selesai, boleh kita bahas berikutnya. Atau mau pakai Rasmapper langsung lah. Kalau ada yang mau memakai Rasmapper, ini coba kita buatkan panduan, bukan kita buatkan shapefile sebentar ya. GIS. Ada yang punya GIS? QGIS paling enggak. Kan kemarin saya pesen install itu ya satu ya. Saya kemarin tuh coba pakai Rasmapper tapi nggak bisa masuk ke ini ya Bu, ke Hackersnya. Bisa masuk Nggak, ke Hackersnya. nggak mau ke connect gitu Bu. Ya, makanya ini saya buatkan sesuatu dulu. GIS-nya belum muncul.
Bentar ya, ini saya sedang membuatkan shapefiles untuk Anda semua sebagai panduan memanfaatkan Trustmapper. CRS-nya UTM 49 South. Oke. Nah, kita coba Trustmapper ya. Ini saya memakai Hackcraft versi 6.6. Lalu saya ingin membuat project drainase, project contoh. Oke, satuannya sudah SI tadi. Lalu saya akan memanfaatkan Trustmapper. Yang pertama, Trustmapper itu harus dikasih tahu projection kita ada di mana. Nah, untuk download file projection, kita manfaatkan website ini. Nah, caranya kita cari dulu UTM kita, lokasi kita ada di mana. Nah, UTM zone itu seperti ini. Di secara global kita memiliki koordinat degree dan koordinat UTM. Koordinat degree itu kalau yang 110 latitude, koma, koma berapa ya? Min 9 south. Jadi bujur timur atau barat versus lintang utara dan selatan. Sedangkan kalau UTM itu satuannya meter. Oleh karena itu kita memanfaatkan UTM karena satuannya meter. Kita berbicara model Hackcraft kan satuannya selalu meter. Nah, UTM model kita ada di 49S di sini. Kalau drainase semua ada di tempat lain ya berarti bisa saja di 47N, bisa saja di 53N dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita cari di sini search UTM 49S. Nah, nanti kita pilih yang WGS 84 UTM Zone 49S. 32749. Lalu kita download file PRJ-nya. Download as PRJ file. Nah, setelah itu file PRJ itu kita cut paste atau kita pindahkan ke folder kita, folder contoh tadi. Nah, setelah itu kita beritahu Hackcraft bahwa project kita ada di lokasi UTM 49S. Caranya dengan, ini saya ulangi ya, caranya dengan klik project, set projection, lalu kita ambil projection file yang baru saja kita download. Nah, kita lihat di sini udah terdefinisikan bahwa lokasi kita di UTM Zone 49S. Lalu boleh klik apply OK atau langsung OK, juga tidak apa-apa. Kemudian, sebelum kita menampilkan Google Map-nya, kita beritahu lagi ke Hackcraft-nya. Di mana 49S itu? Di UGM atau di Semarang misalnya. Karena kita lihat 49S kan dari Jawa Tengah semua sampai ada sebagian Kalimantan. Jadi sangat luas sekali. Nah, kita persempit lagi skopnya dengan cara tadi saya sudah menggambar area UGM. Nah, kita manfaatkan yang shapefiles.
UGM Zone SHP tadi. Nah, kita manfaatkan, dibuka di sini, kita zoom to layer. Nah, ini adalah area UGM yang tadi kita manfaatkan, yang tadi kita buat. Nah, lalu kita tambahkan Google Map-nya dengan cara add web imagery, lalu kita pilih, Anda boleh milih Google Map, Google Satellite, atau peta-peta lain. Misal saya pilih di sini Google Satellite. Nah, maka kita sudah berada di area UGM. Tinggal nyari UGM-nya di mana. Di teknik atau di SV atau di mana. Itu Anda cari. Ini kan Gerasa di mana. Nah, baru setelah itu kita buat geometrinya dari sini. Create new geometry. Eh, geo saya gitu. Geometri saya misalnya. Oke. Lalu kita klik, kita buat di mode editing. Yang pertama digambar apa? Salurannya. Caranya sama. Caranya sama, yaitu menggambar dari hulu ke hilir. Misalnya saya mau membuat saluran yang ada di Jalan Kaliurang ini, sepanjang Jalan Kaliurang. Dan lalu belok ke sini misalnya. Oke, nah, misal seperti itu. Ini arahnya sudah benar belum? Kita bisa cek di sini, directional arrows. Dimunculkan. Nah, kalau kita save, dia muncul ada panahnya gitu. Ya, walaupun kalau kita tahu gambarnya dari hulu ke hilir, sudah pasti arahnya betul. Nah, ini rivernya sudah tergambar. Nah, untuk yang seperti ini, maka model kita tidak skematik. Model kita, dia sudah ada ukurannya. Buktinya gimana? Buktinya kalau saya gambar cross section, as cross sectionnya dari sini, ini saya akan gambar dari kiri ke kanan. Lalu saya akan gambar lagi di sini dan di ujung. Nah, misal saya gambar seperti ini. Lalu saya klik yes, artinya kita save geometrinya. Kemudian saya buka di geometri Hackrasnya, open geometri, geo saya, begitu. Ini kalau kita lihat cross sectionnya, LOB, channel ROB-nya sudah ada isinya. Jadi dia sudah mengukur sendiri antara cross section 971 ini ke 344. Nah, kita lihat yang paling hilir. Yang paling hilir LOB downstream ridge length-nya belum terisi. Bisa kita isikan. Misalnya ini paling hilir ya sudah kita isi 0. Nah, lalu di sini di 286 dia sudah menghitung jarak antara 286 ke cross section 6. Nah, gitu nanti kalau memanfaatkan RASMapper. Tinggal ngisi elevasinya. Elevasinya kok nggak otomatis keisi, karena kita tidak memprovide data elevasi ke Hackrasnya. Bisa nggak memprovide data elevasi ke Hackrasnya? Bisa kalau kita punya data Tiren, data Demnas, atau data Tiren lainnya. Nah, itu gambarannya. Tapi karena yang kita modelkan adalah drainase, data Tiren mana yang resolusinya sebagus atau bisa menangkap saluran drainase, sehingga cross sectionnya kita buat sendiri saja karena lebarnya cukup kecil. Nah, itu gambaran kalau Anda memanfaatkan RASMapper. Nah, ini saya kirimkan apa namanya shapefile yang mungkin kalau ada yang mau memanfaatkan. Saya kirimkan ke chat Zoom atau ke Saif.
Kemana? Saif aja, Bu. Oke. Ya, itu saya kirim ke Saif ya. Beserta file PPT yang dari tadi saya buka. Itu ada di mana ya? Oh, oke, itu ya saya kirimkan. Silahkan didistribusikan ke teman-temannya. Gitu. Udah kebayang ya cara memakai Rasmapper? Sudah, Bu. Su- Sip. Harapannya ada yang memanfaatkan Rasmapper. Jadi lihatnya juga puas Anda kan bahwa kita gambarnya di atas Google Map gitu. Lihatnya juga jadi lebih cantik, lebih bagus gitu. Masih ada pertanyaan kah? Enak Zoom atau enak di kelas sih sebenarnya? Ya, enak Zoom apa di kelas? Zoom juga enak, Bu. Ya, bisa jadi opsi ya untuk troubleshooting. Ya, oke kalau gitu. Nanti eh, ketika dibutuhkan masih bisa Zoom. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oh, bisa direcord lah. Ini ada yang record enggak? Bisa. Azai, Bu. Oh, ya udah. Kalau software enak Zoom. Baiklah. Ya, kapan-kapan kita Zoom lagi. Nanti minggu depan kalau request Zoom H-1 saya diberitahu ya, Raif ya. Bagaimana, Bu? Kalau minggu depan mau Zoom, maka hari Senin atau hari Minggu saya diinfo. Oh, maksudnya kelas secara Zoom gitu, secara Ya, daring. ya kalau misalnya dari mahasiswa Oh, baik, pengen Bu. Zoom, maka hari Minggu kalian putuskan. Lalu saya diinfo. Ya, baik, Bu. Ya. Hmm. Kalau Zoom juga kita bisa mulai lebih pagi. Oke, kalau masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, nih silakan dilanjutkan per kelompoknya untuk dicoba lagi. Nanti minggu depan kita cek lagi, kita diskusikan. Tapi kalau misalnya sebelum minggu depan, ini harapannya sebelum minggu depan sudah ada yang bisa running. Jadi eh, agak kita percepat gitu progresnya. Jadi sebelum minggu depan kalau ada yang mau perwakilan mau nanya juga boleh datang aja ke ruangan. Kalau pertanyaannya sama dikumpulkan ya biar jawabnya sekalian gitu, nggak satu persatu. Nah, oke, kalau belum ada pertanyaan lebih lanjut, maka mungkin silahkan dicobakan bersama kelompoknya.
lalu kita bahas lagi berikutnya. Gitu dulu. Mungkin saya akhiri sesinya, misal nggak ada lagi yang mau didiskusikan. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Ida. Ya.